Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Taroik 9 ayat 1 sampai 31, demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban-korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda.
Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan di dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyak perak di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis di dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehobeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat.
Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia berkata dan mengajak 7 roh lain yang lebihlah jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikianlah pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan lain ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan selasi jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan dari kamu sendiri, tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya.
Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, pengharapan yang teguh, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, terus berbuat baik setiap hari. Ingat-ingat, setiap hari sempatkan berbuat baik. Saudara, kalau bilang Nyi Roro Kidul itu maksudnya Ratu Selatan, Ratu Seba itu loh, bukan Nyi Roro Kidulnya Keraton Jogja, bukan, saudara. Tapi Nyi Roro Kidul kan ini Ratu Selatan kan. Ratu Selatan yang ada Ratu Seba yang ada di Yaman, hari ini jadi Yaman itu ya. Ratu Seba itu sekarang daerah Yaman sekarang. Nah, saudara, di zamannya Salomo itu saking terkenalnya ya, maka Ratu Seba ini dia jalan ya, musuh bawa onta-ontanya ya, yang melewati jalur Frankenstein ya. Frankenstein itu jalur perdagangan emas dan garam yang sangat berbahaya ya. Rampok-rampok Quraisy ya, rampok-rampok Quraisy zaman itu benar Quraisy ya, bukan rampok-rampok di Arab ya, rampok-rampok Ismail, rampok orang-orang Midian, orang Amalek, orang Moab, wah itu bahaya sekali ya. Dan lagi bajak laut Filistin ya, wah itu daerah itu rampok semua tuh ya. Jazirah Arab itu memang nenek moyangnya itu begal, gitu ya. Nenek moyang seluruh Jazirah Arab itu begal semua itu ya. Nah, si Ratu Seba ini karena dia haus ingin belajar, ingin tahu ya, seperti apa yang namanya orang bijaksana, seperti apa hikmat itu. Maka dia jalan jauh sekali saudara ya, dan itu berbahaya. Dan dia seorang wanita ya, walaupun dikawal oleh ini, tetapi memang ya berbahaya saudara. Itu ekspedisi yang sangat ya kalau benar, kalau nggak benar gimana ya kan. Tetapi Ratu Seba itu akhirnya mendapatkan ya hikmat dari Salomo, diajarin saudara ya. Ratu Seba itu diajarin ya banyak sekali hikmat Salomo katanya ya, dan Ratu Seba itu begitu terkagum-kagum dengan hikmat yang dari Salomo, yang Tuhan berikan kepada Salomo. Nah, tetapi kita masih ingat terus ya, bolak-balik saya selalu ingatkan, Tuhan Yesus itu seperti melakukan seperti berkata secara nyinyir atau bukan nyinyir ya, tapi apa namanya, satu sindiran ya, bahwa bunga bakung di ladang ya masih lebih indah daripada pakaiannya Salomo ya saudara ya, bahwa bunga bakung di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke perapian masih lebih indah daripada segala kemegahannya Salomo ya. Ajaib ya, itu kan omongan yang begitu keras ya. Mengapa saudara? Karena Salomo di hari tuanya dipikat oleh wanita-wanita, akhirnya dia menyerahkan ya, bertekuk lutut kepada dewa-dewa ya, dewa-dewa dari para istrinya ya saudara, yang ada 300 istri dan 700 gundik ya. Sehingga apakah itu berarti Salomo itu hebat? Enggak saudara. Saudara, seberhikmat apapun Tuhan seringkali pakai kita, Tuhan seringkali menuntun kita di dalam kemuliaan, tetapi tidak menjamin bahwa kita akan tetap tinggal di dalam Tuhan dan tetap setia, saudara. Tidak menjamin apa yang pencapaian kita, kerohanian kita, prestasi kita itu adalah sebuah jaminan untuk keselamatan kita. Makanya bolak-balik ya, kita berkata keselamatan itu ya tidak ditentukan karena kamu berbuat baik, bukan karena segala pelayanmu yang hebat dan perbuatan baikmu itu kita selamat, tapi hanya benar-benar oleh kasih karunia. Tetapi banyak orang salah arti, dia pikir nggak perlu berbuat baik lagi. Lah cilaka ini saudara. Banyak orang berpikir ya, orang-orang Kristen dan bahkan di framing oleh orang Islam, kamu kan selamat oleh karena Tuhan Yesus, jadi kamu tidak perlu berbuat baik lagi kan?
Itu kan seperti omongannya iblis, omongannya ular kepada Hawa kan. Katanya, kamu sudah terima Tuhan Yesus. Berarti kamu tidak perlu berbuat baik lagi kan? Kalau kamu sudah diselamatkan, ditebus oleh Yesus. Apa begitu, saudara? Oh, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Betul, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tetapi bukti bahwa kamu diselamatkan adalah perbuatan baikmu, saudara. Jadi Anda berbuat baik tidak akan selamat. Tetapi bukti dari kamu sudah diselamatkan adalah kamu senang, selalu rindu, selalu melakukan perbuatan baik. Bukan cuma kepengin, tapi melakukan. Ya kan? Ya kan? Ya, saudara ya. Memang perbuatan baik itu tidak akan menyelamatkan, saudara. Tetapi ketika kamu selamat, kamu pasti selalu ingin berbuat kebaikan. Ketika kamu selamat, ya, kamu tidak akan berpura-pura. Kalau orang ya merasa sudah selamat, ya kan, lalu karena dia merasa sudah selamat, berarti saya tidak perlu berbuat baik. Maka ketika dia bikin baik, baiknya itu pura-pura, saudara. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kita disuruh melalui pintu yang sesak, di mana ada aniaya dan penderitaan, ada pencobaan. Loh, ya aniaya lagi penderitaan, iya saudara. Nikmati setiap detik-detik penderitaan pencobaanmu. Karena setiap penderitaan dan pencobaan itu membuat kita semakin melekat, berdoa, berharap, menjerit sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu baik, saudara, untuk latihan iman kita. Nah, waktu kita bilang Tuhan tolong, masalahnya banyak orang bilang Tuhan tolong, tapi sebenarnya dia nggak mau ditolong sama Tuhan. Iya kan? Anda berdoa, minta Tuhan tolong, tapi kan kamu tidak mau ditolong sama Tuhan. Nyatanya kamu masih utang kok. Kamu berdoa, minta tolong sama Tuhan, tapi kan kamu tidak mau minta tolong. Nyatanya kamu masih melakukan hal-hal yang curang kok. Karena kamu tidak percaya Tuhan akan tolong kamu. Kamu lakukan dengan caramu sendiri. Ya kan? Bahkan kamu mencari kepada dukun-dukun, kepada klinik-klinik, kepada roh-roh jahat. Ya kan? Pergi ke Gunung Kawi, pergi ke Gunung Kemukus, pergi ke gunung apa lagi kan? Karena sebenarnya ternyata kamu tidak percaya Tuhan. Ternyata kamu belum selamat. Sehingga semua perbuatan baikmu ya hanya retorika saja, hanya pura-pura. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kalau kamu benar-benar sudah diselamatkan, maka hatimu sangat melimpah ingin selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja, termasuk kepada musuh-musuhmu. Bukan cuma rencana, tapi kamu memikirkan dan melakukan bagaimana cara saya bisa menjadi berkat bagi semua orang, termasuk musuh-musuh saya. Karena kasihan. Ya, karena penuh kasih kita, bukan kasihan ya, tapi penuh kasih. Kita tidak mau kasihan, kalau kasihan ada dibentung nanti. Tapi karena kita penuh cinta, penuh kasih. Ya, makanya saudara, ya ketika Nyi Roro Kidul itu dari Sebat datang itu, ya ke tempatnya Salomo, dia datang dengan penuh pengharapan mendapat hikmat. Ya, lalu dia pulang. Singkat cerita, ya sekitar 1000 tahun kemudian sampai 1200 tahun kemudian ya, itu daerah situ menjadi kerajaan Kristen ya saudara ya. Sebelum kemudian akhirnya diislamkan dan rusak, bubar, hancur-hancuran ya setelah jadi Islam. Ya, semua negara-negara itu setelah jadi Islam rusak, bubar, saudara, negara-negara Arab itu.
Ya, dirusak gunung-gunungan, hancur tak karu-karuan. Karena itu tadi, karena beragama itu memang jahat, mau agama apapun, beragama itu jahat. Ya, orang yang beragama itu seperti kubur ya yang tanpa kasih tanda itu loh, saudara. Tandanya apa kamu percaya kepada Tuhan? Oh, saya beragama, Pak. Saya ritual, jenggang-jengking, Pak. Saya ritual, Pak. Saya teriak-teriak. Ritual, Pak. Saya hafal. Ini sekian pasal, sekian ayat. Saya katam. Saya hafal nama-nama paus. Buktinya saya hafal nama-nama pendeta di seluruh dunia. Wah, oh, cerita ini. Oh, saya sudah tahu itu. Saya sudah baca bukunya semua. Ya kan? Agama itu membuat kamu seperti kubur ya yang dicat putih-putih, dalamnya tulang belulang. Kamu kelihatannya beragama saleh. Agama itu membuat kamu seperti kubur tanpa tanda. Kenapa kamu bilang tanpa dikasih tanda kuburnya tanpa batu nisan itu loh? Mengapa kuburan itu harus dikasih batu nisan, saudara? Supaya orang tahu siapa yang dimakamkan di situ. Ya kan? Supaya orang tahu tanda itu ya, batu nisan itu ya, supaya orang tahu ya bahwa ada penanda bahwa dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mati bersama Yesus ya ke dalam baptisan harus kasih tanda. Tandanya apa? Perbuatan baik kita, saudara. Darah Yesus, Pak, tandanya. Oh iya, itu bukan sekedar tanda meterai darah Yesus. Tapi apa bukti kamu punya meterai? Apa bukti kamu punya keselamatan dalam darah Yesus? Ya di dalam perbuatan baikmu yang menandakan kamu sudah punya keselamatan. Karena orang-orang yang baru menerima berkat, ya pasti senyumnya lebar, pasti ada sukacita, damai sejahtera. Masih hidupnya dengan perbuatan baik karena dia sendiri baru menerima kebaikan yang luar biasa. Pasti dia ada kelemah lembutan, ada di situ penguasaan diri, ada kesetiaan. Karena dia baru saja menerima kebaikan-kebaikan. Ya, ada tanda. Ya, dan selalu tandanya adalah sedekah, saudara. Berikanlah isinya sebagai sedekah. Orang-orang yang punya tanda-tanda keselamatan dalam hidupnya, pasti hidupnya tidak ragu-ragu bersedekah, pasti hidupnya tidak ragu-ragu untuk Tuhan. Hidupnya tidak ragu-ragu untuk segala perbuatan baik. Kata Paulus, kamu itu manusia merdeka, tapi gunakanlah kemerdekaanmu itu untuk hal yang baik. Ya, saudara ya. Terakhir, saudara, ketika kita ngaku-ngaku sudah terima Yesus, ketika kita ngaku-ngaku kita sudah percaya, saudara ya, apa yang terjadi, saudara? Seringkali tandanya buat kita adalah rajin ke gereja, tandanya adalah rajin berdoa, tandanya adalah rajin baca Alkitab, tandanya orang beragama adalah rajin mengikuti ritualnya. Padahal bukan. Saya dan banyak dari kita, kalau kita katanya sudah beragama, bangga. Jangan bangga kalau kamu beragama, saudara. Karena orang beragama adalah orang paling bodoh di dunia, IQ-nya 69. Apa itu IQ-nya 69? Lakau. Ya Pak, jorok Pak. Bukan, saudara, itu nggak jorok. Selangkangan ketemu selangkangan, artinya IQ-mu cuma isinya selangkangan. Orang-orang beragama itu IQ-nya cuma selangkangan doang, saudara. Kelihatannya suci putih ya, tapi cabulnya minta ampun. Ya, itu tipikal orang beragama, saudara. Tapi orang yang diselamatkan, orang yang diselamatkan. Kalau orang yang beragama selalu pakai putih-putih pengennya ya, pengennya kemana-mana putih-putih, terus kelihatannya pakai baju-baju yang kelihatan atribut agamanya dia. Kalau Islam ya pakai kopiah putih, pakai baju koko, pakai jilbab lah, ya. Terus sok-sokan kalau megang nggak berani megang, segitu lagi, tarik lagi tangannya, saudara ya.
Terus kalau ketemu sama sesama orang Arab itu kan rebutan cium-ciuman, tangan gitu ya, saling. Kalau perlu sampai ngeleper begitu ya, saudara ya. Nah, kalau orang Kristen ini pakai salib sak degapan gitu ya, saudara ya. Ininya kan kelihatan suci, terus taponya begitu salib gitu ya. Kalau perlu salibnya buat gitu. Kalau perlu ya saudara, emas gitu dipotong. Bangga saudara ya, kalau orang beragama kan baiknya begitu saudara ya. Itu ciri khas orang beragama. Tapi orang ya, ciri khas orang yang sudah diselamatkan, hatinya itu penuh pengampunan. Kalau kamu tidak ada pengampunan di hatimu, berarti kamu belum selamat. Kalau kamu masih dengki, berarti kamu belum selamat. Kalau kamu masih penuh dengan kemarahan, berarti kamu belum selamat. Kalau kamu masih tidak suka bersedekah, berarti kamu belum selamat. Kalau kamu masih suka bangga dengan dirimu sendiri, berarti kamu belum selamat. Itu tanda kamu belum selamat. Kalau apa tanda kamu sudah selamat? Hatimu selalu ingin berbuat kebaikan, mengasihi, mengampuni, memberkati. Kalau kamu masih suka beli barang-barang mewah tanpa kamu memikirkan orang-orang yang miskin, kamu pasti belum selamat. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia punya gaya hidup yang bersahaja. Amatin deh. Kalau kamu masih suka cinta barang-barang mewah, kamu masih suka, bukan barang bagus ya, barang bagus berkualitas itu beda dengan barang mewah. Barang mewah itu kamu tidak perlu. Tapi kalau barang bagus berkualitas, kayak saya nih, ya, saya dulu yang pakai barang murahan 100 euro, akhirnya rusak terus, puyeng tuh, karena buat kerja. Tapi kan tidak perlu pakai handphone yang harga sampai 50 juta, saudara. Ya cukup nanti saya perbaiki. Dikasih ya, ada yang ngasih saya handphone satu lagi, dikasih ya sudah. Nah sekarang malah bandel ini ya, bandel handphonenya nih, buat tiktokan sampai panas sih kuat ya saudara ya. Ini begitu buat tiktokan langsung kelap-kelip saudara ya. Nah, itu contohnya. Barang bagus itu bukan selalu harus yang mewah. Ya bedain ya. Bersahaja dalam hidup setiap hari, dan kamu suka berdoa syafaat saudara buat orang-orang. Dan kamu tiap hari ya, ciri khasnya kamu sudah diselamatkan. Begitu kamu bangun, sama seperti saya bolak-balik saya suka pamer sama kalian ya. Saya ini warga negara Belanda loh. Ya, wah saya selalu begitu saya ingat saya warga negara Belanda saudara. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa jelek saya warga negara Belanda udah ya. Apa sih artinya cuman peristiwa begitu? Saya sudah saya warga negara Belanda, sukacitanya enggak gampang. Anda punya duit pun belum tentu bisa jadi warga negara Belanda. Ya, Anda punya uang aja belum tentu bisa jadi warga negara. Saya cuma berapa tahun aja udah jadi warga negara, saudara. Pamer yang sombong ya iya, tapi saya lagi tunjukkan maksudnya betapa bangganya saya. Ya kan, betapa bangganya, dan saya selalu ingin cerita kemana-mana. Aku warga negara Belanda loh. Itu ciri khas kalau kamu sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Kalau kamu sudah menjadi warga negara kerajaan Allah di dalam Yesus, kemana-mana kamu ingin cerita sama orang, aku ini pengikut Yesus loh, aku ini pengikut Yesus loh. Pak, sombong tuh Pak pengikut Yesus. Iya, makanya lakukan. Tunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Dan bersedekah, mengasihi, mengampuni, memberkati, bergaya hidup sederhana. Ya, dan selalu bersyafaat untuk orang-orang di sekelilingmu, ya, terutama keluargamu dan musuh-musuhmu. Ya, saudara ya. Maka kamu akan menghalau segala sial dari hidupmu. Maka kamu akan menghalau segala yang buruk, air yang pahit di mata airmu itu, saudara. Kenapa? Karena kamu sibuk, kamu fokus dengan bagaimana aku bisa berbuat baik hari ini. Maka mata air yang buruk itu, ulahnya itu kamu timba terus keluarkan terus sampai yang baik itu keluar, saudara. Kamu sibuk dengan kebaikan, disibukkan dengan kebaikan.
Itulah pakaian pesta, pakaian lenan putih saat Tuhan Yesus datang perjamuan kawin anak domba. Kamu masuk dengan perjamuan pesta dengan kain lenan putih. Wahyu 19. Tuhan Yesus memberkati.